Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bebas dari ketakutan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih dan anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang ajaib ini akan menolong kami, memulihkan serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bebas dari ketakutan. Efesus pasal pertama ayatnya yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, dikatakan dengan jelas betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan mampu membebaskan kita dari semua ketakutan-ketakutan yang sedang kita alami. Saudara, berapa banyak orang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, sampai-sampai tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, dan jantung berdetak kencang, dan kemudian berpengaruh kepada kesehatan karena disebabkan oleh ketakutan itu. Ada orang yang takut akan masa depannya, takut akan kesehatannya, takut akan gagalnya bisnisnya, atau kehilangan pekerjaan, ataupun diputus oleh pasangan. Ada berapa banyak ketakutan-ketakutan yang dialami manusia dalam hidup ini. Saudara, ini yang perlu kita ingat. Kita ingat, ini sangat penting. Tahukah saudara, hal yang paling kita takutkan, yang membuat kita ketakutan, itu adalah sasaran yang paling empuk untuk iblis menyerang. Semakin takut, semakin iblis akan menyerang. Dan semakin takut akan semakin jatuh, semakin terpuruk saudara. Jadi efek dari ketakutan itu akan memperburuk keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita perlu memproteksi diri kita. Kita perlu punya satu alarm untuk kita bisa, waktu ketakutan itu datang, kita bisa menyingkirkannya. Karena ketakutan itu akan sangat merugikan, akan sangat merusak. Tidak akan ada pertumbuhan rohani apabila hidup di dalam ketakutan. Nah, apa yang harus dilakukan saudara untuk kemudian kita terbebas dan menang atas ketakutan apapun yang kita sedang alami? Nah, ini perlu kita renungkan dengan baik. Yang pertama, ketakutan saudara ini akan membuat kita berpotensi besar untuk jatuh di dalam dosa. Jadi kalau kita takut
takut, maka itu akan membuat kita berpotensi besar untuk jatuh dalam dosa. Saudara, kalau kita mengingat cerita seorang Petrus, dikatakan di dalam Matius 26 ayat 73-74, dikatakan tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka, nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara, bukan hanya kita yang pernah takut. Bahkan Rasul Petrus ketika Yesus ditangkap, dia ketakutan. Apa yang terjadi ketika dia ketakutan? Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bukan cuman Petrus, Pilatus juga menyerahkan Yesus untuk disalib karena ia takut untuk tidak menyenangkan hati banyak orang. Jadi saudara, ketakutan-ketakutan yang kita alami membuat kita berpotensi besar untuk jatuh di dalam dosa. Jadi saudara, ketakutan itu tidak datang daripada Tuhan. Ya, apalagi jelas-jelas ketakutan yang membuat kita tidak bertumbuh, ketakutan yang membuat kita makin terpuruk, itu bukan daripada Tuhan. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan izinkan ketakutan menghantui dan menguasai kehidupan kita, sehingga kita justru akan jatuh ke dalam dosa. Saat kita takut, ingatlah bahwa ketakutan itu berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa. Itu yang pertama yang perlu kita ingat agar kita boleh menang, boleh bebas dari ketakutan. Yang kedua saudara, waktu kita mengalami ketakutan supaya kita menang, ingatlah saudara, kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang powerful. Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, ada saat di mana kita merasa lemah, tidak berdaya. Ya, ada saat di mana kita tidak bisa mengubah apapun sesuai keinginan kita. Betul-betul kita gak berdaya. Seolah-olah semua di luar kontrol kita. Seperti musibah ataupun bencana. Karena memang kita ini sangat terbatas. Kita ini berpotensi melakukan kesalahan. Tapi ingatlah saudara, bahwa kita punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa. Saat kita merasa takut, merasa khawatir dalam pergumulan yang sangat berat, maka ingatlah kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa. Percayalah saudara, waktu kita mengandalkan Dia, kita akan melihat kuasanya dinyatakan. Kita akan melihat kehidupan kita ditolong dan dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala ketakutan itu di bawah kaki Yesus. Setelah kita menyerahkan, percayalah bahwa Dia berdaulat, bahwa Dia berkuasa, dan biarkanlah Tuhan bekerja, sehingga kita akan melihat ada kemenangan. Sebab kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dan yang terakhir saudara, untuk kita bisa bebas dari ketakutan, ingatlah
bahwa Tuhan itu sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, jikalau kita sedang menghadapi masalah, kita sedang ada di dalam ketakutan, maka ingatlah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang dekat dengan kita. Dia nggak jauh saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Jadi saudara, berserulah kepada Tuhan. Panggillah namanya yang ajaib, yang mulia itu. Maka lihatlah, dia dekat dengan kita. Lihatlah pertolongannya nyata atas kita. Lihatlah kuasanya dinyatakan atas kita. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Ingat, Tuhan dekat dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami tidak lagi takut dan kami tidak perlu takut, sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dekat dengan kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu itu nyata atas kami. Dan kami percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Bahkan sepanjang tahun ini kami akan dibawa Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Dan biarlah Tuhan, hidup kami jadi berkat, boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.